Grup Fansing, pemimpin dunia bisnis di kota kita, tiba-tiba menghadapi serangan utang besar. Perkiraan nilai grup telah anjlok 20 triliun rupiah. Grup Fansing, pendirinya Fan Guangyi, koma parah karena sakit. Maka dari itu, sangat dibutuhkan saat ini untuk memilih presiden direktur baru untuk... Saat ini grup sedang mengalami krisis. Meskipun kakek Fan bukan ayah kandung saya. Namun demikian beliau telah merawat saya selama bertahun-tahun ini. Saya memahami seluk-beluk grup Fansing. Hanya saya yang bisa mengisi posisi presiden direktur ini. Saya sarankan kalian bersikap realistis saja. Cepat tanda tangani surat penunjukan presiden direktur ini. Sekarang. Tapi, pemegang saham terbesar grup Fansing adalah cucu kakek Fan, Fan Xingyue. Lagi pula kakek baru saja mengumumkannya beberapa waktu lalu. Mengumumkan bahwa dia adalah penerus grup Fansing. Ini adalah datanya. Saat itu keluarga Fan sedang mengalami perubahan nasib. Fan Xingyue diutus ayah saya. Diam-diam dikirim ke luar negeri selama 10 tahun. Siapa yang tahu dia masih hidup atau sudah meninggal? Betul, saat ini sedang menghadapi krisis Fan Xingyue. Dia sudah menghilang 10 tahun. Nampaknya memang sudah tidak dapat ditemukan lagi. Sekarang Tuan Bai ini justru merupakan kandidat paling tepat untuk mewarisi posisi presiden direktur. Saya tidak setuju. Saya mendapat kabar Nona Xingyue memiliki petunjuk baru. Dia berada di Haicheng. Tuan Besar Fan, Tuan Bai begitu bersemangat sekali untuk naik jabatan. Apakah ada rahasia tersembunyi yang disembunyikan? 3 hari. Aku beri kalian waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari Fan Xingyue tidak muncul, kalian harus tanda tangan Fan Xingyue. Selamanya tidak akan pernah muncul lagi. Berhenti. Kau hentikan langkahmu. Kak, kau masih hidup? Halo ayah. Ayah istirahat dan jaga kesehatan ya. Soal biaya pengobatan, aku akan cari cara. Kak, ada orang mengejarku, Kak. Pesanan makananmu sebentar lagi akan kedaluarsa. Ayah, aku tidak bisa bicara dengan ayah dulu sekarang. Pesanan makananku sebentar lagi akan kedaluarsa. Aku akan menemukanmu berdasarkan lokasi. Mengapa penampilan kita terlihat persis sama? Bunuh Fan Xingyue. Bos memberikan hadiah 10 miliar rupiah loh. Jangan sampai dia kabur. Itu dia, bawa dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lokasi terakhir ditemukan dari sini, jejaknya tersapu oleh air hujan. Situasinya tidak baik sama sekali. Lakukan segala cara. Kau harus menemukan adikku. $10 miliar. Malam ini juga buat dia menghilang. Tunggulah datangnya kematianmu. Tolong, lepaskan aku. Jangan salahkan aku. Jika kau memang harus menyalahkan, salahkan saja karena dirimu terlalu berharga. Malam ini adalah akhir hidupmu. Aku tahu, kau pasti punya banyak pertanyaan sekarang. Kita keluar dulu dari sini, baru kita bisa bicara. Ayo. Kau baik-baik saja? Kau harus baik-baik, bertahan hidup.
Kenapa wajah mereka benar-benar mirip? Sebenarnya yang mana Sinyue? Ada satu yang meninggal dan satu yang terluka. Selain bekas luka di bahu, keduanya sangat identik. Identitas korban meninggal ini perlu dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Mereka berani membunuh Sinyue? Aku akan membuat mereka membayar perbuatan mereka dengan darah. Lauda turut berduka cita. Tidak disangka Nona Van hilang 10 tahun, baru saja ada petunjuk, langsung dibunuh sekumpulan orang biadab. Siapa dia? Dia bernama Li Zixi. Ibunya meninggal lebih dulu, ayahnya sakit parah, sekarang dia bekerja sambil belajar untuk biaya pengobatan ayahnya. Hubungi rumah sakit, keluarkan surat pemberitahuan kematian. Korban adalah Li Zixi. Mulai saat ini, dia adalah Fan Xingyue. Lauda, Anda ingin Li Zixi berpura-pura menjadi nona besar? 10 tahun lalu mereka membunuh orang tuaku. Aku menyembunyikan identitasku sampai sekarang. Kini mereka membunuh satu-satunya adik kandungku. Mereka ingin mencelakai kita hanya demi mendapatkan aset grup fencing. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tapi, grup Jingroi baru saja menyelesaikan penyerangan utang terhadap grup Fanxing, kita bisa mendapatkan grup Fanxing dengan mudah. Tidak perlu membiarkan dia berpura-pura menjadi nona besar. Apa artinya aset grup Fanxing yang sekecil ini? Aku ingin, sebagai tunangan Fan Xingyue, masuk ke grup Fanxing, menyelidiki adikku, dan juga penyebab kematian orang tuaku. Mata kiri Li Zixi terluka dalam perkelahian. Jika dia harus berpura-pura menjadi nona besar, apakah perlu diganti dengan iris nona besar? Ganti. Transplantasi iris pasien. Ini sangat berhasil. Selanjutnya tinggal mengikuti resep dokter dan minum obat. Iris. Matamu terluka, adikku mendonasikan matanya kepadamu. Siapa Anda? Fan Xingyue. Aku tunanganmu, Lin Jingzi. Fan Xingyue. Kamu pasti salah orang. Nama saya Li Zixi. Bos, surat kematian Li Zixi sudah disiapkan. Surat kematian? Surat kematian apa? Saya hidup baik-baik saja. Kenapa saya harus dibuatkan surat kematian? Li Zixi meninggal saat menyelamatkan Fan Xingyue. Mulai saat ini, kamu adalah ahli waris miliaran rupiah dari grup fencing. Fan Xingyue. Mau apa? Jangan-jangan mendekat. Tolong kalian, apa kalian tidak salah orang? Saya hanya mirip dengan Fan Xingyue saja. Apalagi, dia sudah dibunuh orang. Kalau saya menyamar jadi dia, apa saya bisa selamat? Saya mohon pada kalian, lepaskan saya. Li Zixi, kamu jangan panik dulu. Jangan mendekat. Kalau kamu maju lagi, saya akan melompat ya. Ini lantai 17. Turunlah. Baru kita bicarakan. Tinggi sekali. Toh juga akan mati, saya akan ambil risiko. Hidupmu diberikan oleh ayahmu, sekarang dia masih terbaring di rumah sakit, menunggumu untuk menyelamatkannya. Dan mata yang kamu miliki ini, diberikan oleh Fan Xingyue. Lompatlah, lompat ke bawah sekarang juga. Katakan pada ayahmu, dan juga Fan Xingyue, mereka salah menilai orang. Sudah kamu pikirkan baik-baik, apa kamu yakin ingin mati sekarang? Saya tidak mau mati. Saya baru berusia 26 tahun. Saya belum cukup mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ayah saya. Xingyue menyelamatkan saya hanya untuk saya tidak jadi mati. Tidak jadi mati. Kalau begitu, bisakah kita bicara baik-baik sekarang?
setujui saja permintaanku ini untuk menyamar menjadi Fan Xingyue dan mencari tahu siapa pembunuhnya saat itu. Aku bisa memberikan bantuan medis terbaik untuk ayahmu. Benarkah? Ayahku bisa diselamatkan. Ada uang 20 miliar rupiah di sini. 20 miliar rupiah? Ini hanyalah uang muka. Setelah berhasil, aku akan memberimu sisa 40 miliar rupiah pembayarannya. Aku bisa menyamar menjadi Fan Xingyue. Jika memang benar-benar bisa menemukan pelakunya, itu juga semacam balasan untuk kebaikan Fan Xingyue. Tanda tanganilah sekarang. Tunggu sebentar. Apakah masih ada hal lain? Aku ingin bertanya kepadamu, kita akan masuk ke keluarga Fan sebagai apa? Pasangan kekasih. Jika tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sebaiknya kau baca dulu dokumennya. Bagaimana caranya menjadi pasangan kekasih dengan orang asing dari nol? Gawat. Sepertinya aku tidak sengaja mencampurkan materi pelajaran Lauda semalam. 5 cara mengungkapkan cinta? Lin Jingzi, jangan-jangan kamu belum pernah pacaran ya? Ini hanya materi tambahan. Kamu tidak perlu menghafalnya. Sisanya adalah semua data grup fencing. Dalam 3 hari, hafal semua kata demi kata. 3 hari? Apa aku bisa menghafal sebanyak ini? Keluarga Fan adalah tempat yang sangat berbahaya. Sedikit salah langkah saja, kau akan kehilangan segalanya. Hei, Lauda, kabar terbaru, 3 hari lagi, grup Fanxing akan mengadakan rapat pemegang saham untuk menunjuk Bai Chengyu sebagai CEO grup. Grup Fanxing adalah milik Fan Xingyue. Bai Chengyu ingin merebut grup Fanxing. Jangan harap. Lauda, rapat pemegang saham sudah dimulai. Sebelum menangkap tikus kucing, akan mempermainkannya dulu, baru kemudian membunuhnya. Biarkan mereka berulah sebentar. Grup Fan, istri Fan Guangyi yang sekarang. Jika kamu menulis hal seperti ini, lebih baik kamu langsung berteriak dengan pengeras suara bahwa kamu adalah penipu. Aku peringatkan kau sekali lagi, jika masalah hari ini terbongkar, yang menunggumu hanyalah kematian. Aku tidak sengaja. Tugasmu hari ini hanya satu, yakni meyakinkan semua pemegang saham bahwa kau adalah Fan Xingyue yang asli. Benar-benar orang gila. Jangan lupa, sekarang aku tunanganmu. Pergilah dan ambil kembali semua yang menjadi milikmu secara terang-terangan. Tiga hari telah tiba. Jika kalian tidak menandatangani surat pengangkatan direktur utama ini, tak seorang pun akan keluar dari ruang rapat ini dalam keadaan utuh. Kakek Fan belum sadar. Bagaimana dengan nona tertua sekarang? Ia juga tidak ada kabarnya, menurutku ya. Bai Chengyu, dia menjadi direktur utama kita. Ini sudah sewajarnya. Betul. Tuan Bai masih muda dan berbakat. Dan dia bersedia memberi kita lebih banyak dividen. Aku yakin, Fanxing di bawah kepemimpinan Tuan Bai pasti akan menuju masa depan yang gemilang. Pengangkatan direktur utama adalah masalah besar bagi grup Tuan Bai. Meskipun akrab dengan grup Fanxing, tapi grup Fanxing kini memegang teknologi kecerdasan buatan paling mutakhir, dan teknologi ini ada di tangan kakek Fan. Jika ia tidak sadar, siapapun yang menjadi direktur utama tidak akan ada gunanya. Masalah ini setelah aku menjabat direktur utama, akan ku selesaikan sendiri. Bagaimana bisa orang tak berguna menyelesaikannya? Dulu mengandalkan ibu, baru mendapatkan posisi, dan masuk ke keluarga Fan. Dia bukan anggota keluarga Fan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan teknologi ini? Dasar orang tua ini, jika kau tidak menandatangani pengangkatan direktur utama hari ini, maka
Aku akan membuatmu merasakan kekuatan tongkat listrik ini. Sombong sekali. Grup fencing belum saatnya kau bertindak semena-mena. Besar sekali bicaramu. Grup fencing belum saatnya bagimu untuk berlagak sombong. Kenapa ada pengawal juga? Ini tidak seperti yang kulatih sebelumnya. Tenang saja, semuanya sudah kusiapkan. Kau siapa? Apa kau punya hak bicara di grup fencing? Paman kecil tidak ingat aku? Aku Fan Sinyue. Dia adalah Nona Sinyue. Nona besar sudah kembali. Grup ini terselamatkan. Bagaimana mungkin? Itu pasti tidak mungkin. Dulu keluarga Fan mengalami musibah mendadak, kakek mengaturku diam-diam pergi ke luar negeri. Sekarang, aku telah sukses dalam pendidikanku, dan kakek sakit keras. Tentu saja aku harus kembali untuk mewarisi grup Fan. Fan Sinyue, dia ini sudah menghilang lebih dari 10 tahun lamanya. Sekarang, dia datang tanpa membawa bukti apapun yang jelas, hanya mengatakan dia adalah Fan Sinyue. Kurasa, kau hanyalah penipu. Benar, kami tidak akan pernah menyerahkan uang kami untuk dikelola oleh penipu. Betul sekali. Hei, Direktur Lee, rapat pemegang saham besok kami mengandalkan kalian. Fan Sinyue sudah mati. Setelah aku resmi menjabat sebagai CEO, maka sahamnya akan jadi milik kita semua. Apa yakin Fan Sinyue sudah meninggal? Dia sudah kubakar, sampai tidak tersisa abunya. Kalian bersikeras. Aku adalah penipu. Apakah mungkin? Kalian telah melakukan sesuatu yang jahat. Aku selalu merindukan keponakanku dengan sangat. Bagaimana mungkin melakukan hal yang memalukan? Justru kau. Bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah Fan Sinyue? Hanya dengan wajahku ini. Banyak orang yang berwajah mirip. Jika aku tidak salah ingat, keponakanku memiliki bekas luka di lengannya. Beranikah kau menunjukkannya kepada semua orang? Gawat, gawat. Lin Jingzi tidak memberitahuku tentang bekas luka ini. Kali ini aku akan ketahuan. Kenapa? Kau takut ya? Jika kau memiliki bekas luka ini, baru kau mungkin Fan Sinyue. Jika kau tidak memiliki bekas luka, maka kau hanyalah penipu sejati. Menipu sampai ke grup fencing? Kami bisa segera mengirimmu ke kantor polisi? Siapa bilang bekas luka akan mengikuti seseorang seumur hidup? Ini adalah bukti perbaikan bekas luka Sinyue. Aku bahkan belum memperhatikanmu. Kau ini siapa lagi, ha? Aku adalah tunangan Sinyue. Nama pada laporan ini memang Nona Fan Sinyue. Bekas lukanya sudah dihilangkan sejak 3 tahun lalu. Tidak mungkin. Catatan medis bisa dibeli dengan uang. Hanya berdasarkan ini, sama sekali tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Fan Sinyue. Paman, tadi Paman bilang sangat merindukanku. Kenapa sekarang setelah bertemu denganku, Paman terlihat tidak senang? Aku hanya takut grup fencing jatuh ke tangan penipu. Oh ya? Lalu bagaimana Paman tahu bahwa aku ini penipu? Aku punya caranya. Sistem identifikasi ini adalah sistem enkripsi tingkat tertinggi milik grup fencing. Sistem ini menggunakan teknologi pemindai iris paling canggih. Hanya kakek Fan dan Fan Sinyue yang bisa membukanya. Jika matamu bisa melewati sistem identifikasi ini, maka identitasmu akan terbukti. Aku tidak tahu siapa kamu. Tapi kamu pasti tidak akan bisa membuka sistem ini. Ide bagus. Catatan medis bisa dipalsukan, tapi sistem iris ini tidak mungkin dipalsukan, kan? Aku mengingatkanmu dengan baik. Kesempatan untuk identifikasi ini hanya 2 kali. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme perlindungan canggih. Jika identifikasi gagal 2 kali, sistem ini akan melepaskan laser berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan cukup untuk menembak mati 10 ekor sapi. Dengan tubuhmu yang kecil itu, kamu hanya akan menemui ajal. Karena kamu bersikeras mengatakan kamu adalah Fan Sinyue, maka kamu pasti bisa. Tanpa adanya upaya paksa apapun, membuka sistem enkripsi ini, kan? Kenapa? Kamu takut ya? Kenapa kamu malah meniru orang lain? Selain penerus grup fencing, kamu pikir hanya karena wajahmu mirip, kamu bisa berhasil? Karena kamu juga tahu, aku adalah pewaris grup fencing, maka kamu seharusnya tahu, kamu hanyalah seorang karyawan rendahan, sebaiknya kamu segera kembali ke tempatmu. Kamu, Nona Fan Sinyue, sejak kecil sudah menerima pendidikan yang baik, pasti tidak akan seagresif ini, dan apalagi berbicara buruk kepada adik iparnya sendiri. Dasar gadis kecil, kebohonganmu terbongkar. Ya, Pendidikanku tidak akan kuberikan sedikit pun kepada orang yang tak punya hati nurani. Ibunya mendapatkan jabatan karena kakekku, sementara dia ingin merebut posisi presidenku. Kamu mengikutinya, berarti kalian berkomplot.
Kamu memfitnah. Jangan buang waktu dengan dia, cepat suruh dia melakukan identifikasi. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Jangan membuat semua orang menunggu. Cepat lakukan pemindaian iris. Tunggu. Di peralatan paling aman sekalipun, masih ada kemungkinan munculnya masalah. Jika sistem ini mengalami kerusakan bug, maka pewaris grup Fansing akan berada dalam bahaya. Konsekuensi ini, apakah kalian bisa menanggungnya? Konsekuensi apa sih yang mungkin terjadi? Paling-paling hanya tiruan yang tidak tahu diri saja, yang mati. Itu adalah hal yang bagus. Jika Anda memang tidak menyembunyikan apapun, lalu mengapa tidak membuktikan identitas Anda? Yang palsu itu tidak akan pernah bisa menjadi yang asli. Di mataku, tertanam iris mata Sinyue. Ini adalah langkah pertama untuk membalaskan dendam Sinyue. Aku harus berhasil. Ayo. Pemindaian dimulai. Pengenalan iris mata gagal. Anda masih memiliki 1 kali kesempatan lagi. Kau benar-benar bukan Fan Sinyue. Sudah sampai pada saat ini, apalagi yang bisa kau katakan? Nona muda, demi orang lain, mengorbankan nyawamu sendiri, itu sangat tidak sepadan. Nona Sinyue, ini sungguh terlalu berbahaya. Sebaiknya Anda jangan mencoba lagi. Jangan berhenti begitu saja. Masih ada 1 kesempatan terakhir loh. Aku masih ingin melihatnya terkena tembakan laser, terbaring di lantai, dan mulutnya berbusa. Karena kau ingin melihatku terkejut setengah mati, paman kecil, beranikah kau bertaruh denganku? Berani, dasar kau penipu. Dengan apa kau berani bertaruh melawanku? Hanya karena namaku Fan Sinyue, sedangkan paman kecil bermarga Bai, kau hanyalah orang luar yang masuk ke keluarga Fan. Posisi direktur utama ini, kau duduki tanpa dasar yang sah. Hahaha. Omong kosong. Kau yang sebentar lagi akan mati. Apa hakmu berbicara tentang status denganku? Kalau dia benar-benar Fan Sinyue, aku akan langsung membakar rambutku sendiri dan menendangnya seperti bola. Bagaimana jika aku yang berhak ikut dalam taruhan ini? Grup Fansing sedang menghadapi krisis utang. Siapapun yang menjadi direktur utama ini, yang paling dibutuhkan adalah modal. Aku memiliki 10 miliar yuan di sini, yang bisa menyelesaikan krisis utang grup Fansing. Kau bilang punya 10 miliar yuan. Lalu kau benar-benar memilikinya? Kau bisa memeriksanya. Bagaimana? Sekarang apakah kalian semua bersedia bertaruh denganku? Jika mendapatkan 10 miliar ini, dan menyelesaikan krisis keuangan saat ini, aku akan mendapatkan dukungan, dan menjadi direktur utama dengan kelancaran. Kesempatan untuk memperkaya diri sendiri datang begitu saja? Apa aku boleh menolaknya? Aku bertaruh. Taruhan? Mengapa kita tidak melakukannya? Mustahil, kita takut pada gadis muda sepertimu kan? Kita semua akan bekerja sama, dan kita akan melihat sendiri wanita ini ditembak mati oleh laser, sementara kita mengambil uang suaminya untuk bersenang-senang. Aku ikut, aku ikut, aku ikut. Lalu apa taruhan kalian semua? Apa yang kau inginkan? Saham grup Fansing yang ada di tangan kalian semua. Kau. Kami kalah hanya untuk memberikan semua saham Fansing kepada Anda. Nafsu Anda terlalu besar ya. Kenapa? Kalian tidak berani bertaruh lagi? Kalau begitu, saya akan bertaruh sebagai direktur utama grup Fansing. Saya bertaruh. Tenang saja. Dia jelas bukan Fan Sinyue. Cheng Yu, jika kita kalah kali ini, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Apa kalian tidak lihat dia gagal diidentifikasi tadi? Kecerdasan buatan grup Fansing adalah yang terbaik di dunia. Mustahil salah menilai. Jika dia gagal teridentifikasi 1 kali, itu berarti dia teridentifikasi 100 kali. Hasilnya akan tetap sama. Selain itu, Karena Tuan Cheng Yu telah mengatakan bahwa Fan Sinyue dia sudah mengatakan bahwa dia bukan Fan Sinyue, maka kita akan menggunakan semua saham Fansing untuk bertaruh dengannya. Kita bertaruh bahwa dia adalah penipu. Dasar pembohong kecil, apa aku harus takut padamu? Hitung aku juga. Hitung aku juga, hitung aku juga. Bagus, bagus, bagus sekali. Melihat kalian semua begitu kompak, tidak sia-sia kakekku bersusah payah membina. Kalau begitu silakan kepada kalian menandatangani perjanjian taruhan ini. Paman kecil, jika saya tidak salah ingat, Anda adalah orang luar yang dibawa oleh ibumu. Kakek seharusnya tidak memberimu banyak saham, kan? apa maumu? Sahammu yang menyedihkan itu belum layak kau pertaruhkan denganku. Jika kau kalah, kau tak hanya harus mengosongkan semua sahammu, tetapi juga harus mengenakan label aku adalah keledai bodoh. Berkeliling kantor sebanyak 3 putaran penuh, sambil berkeliling, kau harus meniru suara seekor keledai. Kau!
Cheng Yu, bukankah kau yakin dia bukan Xinyu? Kalau begitu kita tidak perlu takut padanya. Betul-betul, cepat suruh dia menghilang. Jangan biarkan penipu ini terus mengambil keuntungan dari orang lain. Pasangan yang licik ini, kau tunggu saja sampai kau ditembak laser hingga mati. Kau harus melakukan identifikasi terakhir. Xinyu, mari kita bersama-sama mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Memulai pemindaian. Pengenalan iris berhasil. Masuk ke sistem. Berhasil? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ada apa ini? Mengapa dia muncul lagi? Ini tidak mungkin sama sekali. Selesai. Semua saham kita habis. Dia pasti palsu. Aku akan membunuhmu. Faktanya membuktikan dia adalah Fan Xinyu. Cheng Yu, bukankah kamu bilang Fan Xinyu sudah meninggal? Benar. Karena kamu bilang begitu pada kami, makanya kami berani mempertaruhkan saham kami. Pasti ada yang salah dengan sistemnya. Dia pasti palsu. Kalau begitu, cepat berikan buktinya. Aku. Mana mungkin aku punya bukti? Apa? Tidak ada bukti? Tidak ada bukti? Kamu tidak punya bukti, kamu bicara besar, kamu membuat semua saham kami hilang sekarang, semua maju. Hajar orang ini sampai babak belur. Jangan pukul wajahku, jangan pukul wajahku. Jangan pukul wajahku, jangan pukul wajahku. Bapak Bai Cheng Yu, apa kamu sering meniru suara keledai? Mengapa suaramu mirip sekali? Dengar-dengar kamu gagal menantang identitas Nona Xinyu, malah kamu yang diejek dengan begitu mudah. Boleh tahu apa pendapatmu sekarang? Bapak Bai Cheng Yu, papan nama di lehermu ini, apakah kamu yang memasangnya sendiri? Jangan lari, jangan biarkan dia lari. Fan Xinyu. Meskipun kamu kembali dari kematian sekalipun, aku akan membuatmu jatuh ke neraka lagi. Mama, Fan Xinyu sudah kembali. Bagaimana? Reaksi cepat, tidak melarikan diri, lulus tipis. Teknologi kecerdasan buatan dari grup Fanxing sekuat itu, kenapa pada kali pertama bisa salah identifikasi? Itu karena pertama kali aku diam-diam mengedipkan mata, menipu orang-orang itu. Nona, Anda sangat hebat. Bos kami hanya meminta Anda berpura-pura menjadi Fan Xinyu. Tidak disangka, Anda juga berhasil mendapatkan saham mereka? Tentu saja. Tapi, Nona Fan Xinyu, bekas luka itu seharusnya Anda memberitahuku lebih awal, membuatku hampir ketahuan. Bos kami bilang, Nona Zixi ini cantik sekali, kulitnya putih. Jika ada bekas luka di lengan, maka tidak akan sempurna. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu. Terima kasih banyak atas pujiannya, Direktur Lin. Jika kamu tidak ada urusan lain, kembalilah dan siapkan barang-barangmu. Kita akan pergi ke keluarga Fan bersama-sama. Baiklah. Bos, dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar ibu dan anak Bai Qingyu ada kaitannya dengan insiden keluarga Fan kala itu. Bukti saat itu hanya diketahui oleh kakekku, jadi kita harus segera masuk ke keluarga Fan dan membuat kakek siuman. Kakek baru saja mengumumkan Fan Xinyu sebagai pewaris, lalu tiba-tiba kritis, ini terlalu mencurigakan. Grup Fanxing memiliki teknologi kecerdasan, buatan terdepan di dunia, dan ini yang diincar banyak orang. Dan rahasia inti dari teknologi ini hanya diketahui oleh kakekku, jadi kita harus segera masuk ke keluarga Fan, mencegah teknologi jatuh ke tangan orang yang berniat jahat. Keluarga Fan, akhirnya aku kembali. Sepertinya keluarga Fan. Ini benar-benar tidak sederhana. Lin Jingzi, Anda mendorongku ke dalam situasi berbahaya. Ini adalah sarang penyamun. Kamu bisa memilih sendiri.
Anda menyelamatkan ayahku, dia juga menyelamatkanku. Kamu tidak menyesal? Sama sekali tidak menyesal. Tidak, Nyonya Fan. Tanpa izin dari Tuan Muda Cheng Yu, tidak seorang pun diizinkan mendekati Tuan Besar. Omong kosong. Saya ingin menemui kakek saya sendiri. Apakah saya perlu izin dari kalian orang luar? Minggir. Kakek tiba-tiba sakit parah dan sekarang dia dikurung. Di balik ini, pasti ada seseorang yang berbuat curang. Wajah ini benar-benar wajah Fan Xingyue. Mungkinkah dia benar-benar belum mati? Dia bahkan berani menggagalkan rencana Cheng Yu di rapat pemegang saham. Aku ingin lihat apa yang ingin kalian lakukan. Kenapa ribut-ribut? Apa kalian tidak tahu kalau Tuan Besar harus beristirahat? Orang ini sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa Nyonya Fan menghalangi saya bertemu kakek saya? Jangan-jangan penyakit kakek. Ya. Ini ulahmu. Xingyue, kau sudah kembali. Saya benar-benar senang, tapi jangan bicara sembarangan. Saya adalah istri sah dari kakekmu. Bagaimana mungkin saya akan menyakitinya? Cepat minggir, ini adalah nona tertua keluarga Fan. Mulai sekarang tidak ada yang boleh menghalangi nona tertua. Sebaiknya begitu. Awasi gerak-gerik mereka berdua. Baik. Kakek, saya terlambat. Kakek, saya sudah kembali. Apa kata dokter? Dokter bilang karena usia kakek yang sudah lanjut, makanya kakek pingsan. Tapi kondisi fisiknya tidak terlalu parah, hanya saja tidak tahu kapan kakek bisa siuman. Obat ini pasti ada sesuatu yang janggal. Kita harus membawanya kembali untuk diteliti. Xingyue, jangan menangis. Pria ini coba melakukan apa ya? Mau apa dia? Ikuti saja permainanku. Haruskah kita pura-pura bermesraan? Kakek, kapan kakek akan pulih? Tenang saja, sayang, semuanya akan baik-baik saja sungguh. Kakek pasti akan sembuh. Jangan sedih. Ini harus dibayar mahal. Meskipun kalian bertemu dengan orang tua tak berguna itu, memangnya kenapa obat yang kuberikan tidak berwarna dan tidak berbau sama sekali? Dalam waktu dekat, dia tidak akan bisa bangun. Xingyue, kau juga jangan terlalu bersedih. Sudah sibuk sepanjang pagi, sepertinya kalian berdua pasti sudah lapar, kan? Mari, aku akan mengajakmu makan. Kakek jangan khawatir tentang apapun. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami hal buruk lagi, aku janji. Apa kalian berdua adalah pasangan sungguhan ya? Atau hanya berpura-pura? Tentu saja kami pasangan sungguhan. Jika Anda tidak percaya, saya bisa membuktikannya kepada Anda. Bukti ini sudah cukup kan? Jika Anda masih tidak percaya, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Saya percaya Anda. Tentu saja saya percaya Anda. Saya permisi ke toilet sebentar. Kalian makan dulu. Terlihat jelas tidak meyakinkan kedua orang ini, pasti ada yang tidak beres. Xingyue, saya tahu kamu suka makan kue. Saya sengaja menyiapkannya untukmu. Dulu waktu kamu kecil, kamu suka sekali untuk memakannya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Fan Xinyu alergi terhadap buah persik. Ini adalah kue persik yang saya siapkan khusus untukmu. Apa kamu ini palsu? Saya akan mengetahuinya sekarang juga saat ini. Cek komposisi dari obat ini. Lalu cari tahu perusahaan keamanan mana yang mengelola para satpam keluarga Fan. Baik. Jingzi, ini adalah hidangan. Penutup favoritku waktu kecil. Sekarang aku malah lebih menyukainya lagi. Ini adalah kue persik custom dari Michelin. Bai Shengmei sedang merencanakan sesuatu hal. Kue persik ini memang enak. Celaka. Kue ini diolah dengan indah, sama sekali tidak. Terlihat terbuat dari persik. Fan Xinyu alergi terhadap persik, kulitnya akan muncul ruam merah. Bagaimana ini?
Dasar tidak berguna, apa kau tidak tahu Nona besar alergi terhadap persik? Kau malah memberinya kue persik. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak tahu. Nona alergi terhadap persik. Cepat enyah dari sini. Sinyue, coba kulihat. Apakah lenganmu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Bertahun-tahun ini, kondisi tubuh Sinyue sudah jauh lebih baik. Dia sudah tidak terlalu alergi lagi. Lagi pula, dia tidak makan banyak. Betul-betul. Kalian masih berbohong. Alergi persik itu ditentukan oleh gen, bukan sesuatu yang bisa berubah karena bertambahnya usia. Kalian pasangan palsu. Kalian telah mempermalukan putraku. Hari ini, aku akan pastikan kalian mendapatkan akibatnya. Panggil seseorang. Sinyue sudah melewati verifikasi retina kemarin. Identitasnya benar-benar asli. Aku tidak tahu cara apa yang kalian gunakan untuk menipu semua orang yang ada di sini, tetapi kondisi alergi tidak bisa dipalsukan. Jika dia memang yang asli, seharusnya sekarang di lengannya sudah muncul bintik-bintik merah. Kau punya, merasa bersalah ya? Ikat kedua pemalsu ini. Sekarang juga. Kulihat siapa yang berani. Barang palsu masih berani sombong. Cepat ikat mereka. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa aku benar-benar harus beradu kuat? Aku punya ide. Nyonya Fan, taktikmu benar-benar licik ya. Pertama, engkau berhasil menjerat kakekku, dan sekarang setelah aku baru saja kembali, kau ingin mengusirku lagi. Padahal aku sudah menjagamu dengan sepenuh hati. Kau ini palsu. Lagi pula, kau menyebar fitnah. Kau harus segera menjelaskan kepada para pemegang saham bahwa kau adalah penipu. Sekarang juga segera. Kau bahkan belum melihat lenganku. Bagaimana kau tahu aku tidak mengalami ruam merah? Kau sendiri tidak berani menunjukkan lenganmu. Kenapa kau masih mau membela diri? Aku hanya alergi, jadi reaksinya tidak secepat itu. Jika kau bukan Fan Sinyue, aku akan mematahkan kakimu, lalu mengirimmu ke kantor polisi, dan membuatmu dipenjara puluhan tahun. Lalu bagaimana jika sebentar lagi lenganku benar-benar alergi? Jika kau adalah Fan Sinyue, maka aku akan merangkak keluar dari sini. Baiklah, kita setuju. Kalau begitu, mari kita rayakan kegagalannya lebih awal. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Jangan pernah gegabah. Percayalah sepenuhnya padaku. Aku pasti akan membuatnya merangkak keluar dari rumah kita ini. Bersulang suamiku. Bersulang istriku. Aku pasti akan mencabik-cabik kalian berdua. Bai Sheng Mei. Saya tidak alergi terhadap buah persik, tapi saya alergi terhadap alkohol. Jangan berakting, menjijikkan di sini. Cepat tunjukkan lenganmu, lalu beritahu grup fencing bahwa kamu adalah penipu. Saya bisa mempertimbangkan untuk tidak mengirimmu ke penjara. Lihat. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar Fan Sinyue? Bagaimana ini? Nyonya Fan, Anda kalah. Saatnya menepati janji kan? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Kalian berdua, kenapa tidak cepat minggir? Sinyue, ini benar-benar kesalahpahaman. Kita semua adalah keluarga. Keluarga? Anda tahu jelas Sinyue alergi terhadap buah persik, tapi Anda tetap memberinya makan. Saya rasa Anda sengaja ingin mencelakainya, agar Anda dan putra Anda dapat secara sah menguasai aset keluarga Fan. Apa yang Anda bicarakan? Mana mungkin saya melakukan ini pada Sinyue? Sinyue, tinggal 1 dosis obat lagi, saya bisa sepenuhnya mengendalikan orang tua tak berguna itu. Saat ini, kita belum bisa bermusuhan secara terbuka. Saya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan, saya harus menemui dokter. Dasar perempuan tak tahu diri, berani-beraninya kamu menjegal saya. Bukankah Anda yang bilang mau keluar dari rumah saya? Aduh, sakit sekali. Kalian berdua tunggu saja pembalasanku. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan saya. Saya memang begini kalau minum alkohol. Kalau begitu lain kali, jangan berbuat seperti ini pada dirimu sendiri. Saya sudah menyelesaikan masalah besar ini untukmu. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat. Pelan-pelan. Ganteng banget. Kemari. Sini, cium aku. Lin Jingzi. Aku tidak akan membuat istrimu kesulitan.
Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi di masa depan. Tuan muda, obat ini benar-benar bermasalah. Di dalamnya ada virus tipe khusus yang dikembangkan oleh negara Sakura. Konsumsi jangka panjang akan membentuk parasit penyakit di dalam tubuh, yang akan membuat orang tersebut selalu menuruti apapun yang diperintahkan oleh si pemberi parasit. Negara Sakura? Benar, apalagi obat ini sangat sulit didapatkan. Bahkan di negara Sakura, hanya pejabat tinggi pemerintah yang bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin Bai Shengmei memiliki obat seperti ini? Sepertinya musuh kita bukan hanya Bai Shengmei saja. Lanjutkan saja penyelidikan itu. Baik. Selain itu, ini adalah obat kesehatan yang dikembangkan oleh grup Jingrui. Kemasan obat beracun itu sama persis dengan yang ini. Segera berikan kepada kakek. Oke, aku akan menangani masalah ini. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan urusan yang aku minta kamu urus? Grup Jingrui sudah berhasil mengambil alih perusahaan keamanan. Orang-orang kita sudah menyusup ke sana. Bagus. Kali ini, aku tidak akan membiarkan rencana jahat mereka berhasil. Tuan, rencana kita gagal. Fan Xinhue itu benar-benar apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mama, 2 hari lagi, Fan Xinhue akan resmi menjabat sebagai Presiden Direktur Grup Fencing. Apa yang harus kita lakukan? Hilang 10 tahun, baru muncul, sudah ingin merebut semua yang telah kita rencanakan selama ini. Tidak mungkin. Mama, lalu apakah Mama punya ide bagus? Fan Xinhue mengambil semua saham mereka dari beberapa pemegang saham. Mana mungkin mereka mau menerimanya begitu saja? Karena sudah begitu, mari kita bergabung dengan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagus. Rencana ini brilian. Anak nakal Fan Xinhue itu, mari kita lihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan nanti. Apa yang terjadi padaku? Kau pingsan karena alergi. Li Zixi, kau tahu jelas kau alergi, tapi kau masih minum alkohol? Apakah kau tidak memedulikan hidupmu lagi? Situasinya mendesak saat itu. Kau 1 lawan 4. Bukankah aku khawatir kau akan dirugikan? Lin Jingzi, apa yang kau lakukan? Kejadian kemarin, kau tidak ingat? Apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi kemarin? Kemarin, Lin Jingzi, aku tidak akan membuatmu terlalu kesulitan. Sepertinya kamu sudah mengingatnya. Apa ini? Aku curiga obat Bai Shengmei ada masalah. Ini adalah suplemen kesehatan yang baik untuk kondisi kakek. Ingat, setelah ini, berikan ini kepada kakek. Lalu, 2 hari lagi adalah upacara pelantikanmu. Ini adalah rencana yang harus kamu umumkan. Ingat tugasmu, yaitu setelah menjadi presiden, mengusir Bai Chengyu dan juga Bai Shengmei dari grup Fansing. Ingat, hafalkan semuanya. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya lagi? Tidak perlu. Aku bisa memahaminya sendiri. General Manager Liu, 2 hari lagi akan ada acara pelantikan Presiden Direktur baru Fencing. Bagaimana dengan masalah utang yang saya bicarakan sebelumnya? Anda tidak perlu khawatir soal utang. Saya harus memberikan sedikit penghormatan kepada kakek Fan kan? Nanti saya akan datang sendiri. Terima kasih Direktur Liu. Saya sangat berterima kasih Direktur Liu. Baik. Bu, Liu Dayong dari grup Jingrui bilang, nanti saat acara pelantikan, dia akan mendukung kita. 2 hari lagi, kita akan memberikan kejutan besar untuk Fan Xinhue. Bagus. Krisis keuangan grup fencing kali. Ini belum teratasi. Wanita rendahan itu, ia baru saja kembali ke negara ini. Tidak mungkin dia bisa mengatasi krisis ini sendirian. Lagi pula, kita mendapat dukungan dari Liu Dayong, grup Jingrui. Kita pasti akan mempermalukan wanita rendahan ini. Benar, Presiden Direktur yang tidak mampu menyelesaikan masalah.
Apakah dia layak menjadi presiden direktur? Sekarang kita sudah mencuri rencana kerjanya. Dalam acara pelantikan di perusahaan, kita pasti akan membuat wanita rendahan. Ini hancur total. Direktur, saya sudah menanggapi Bai Cheng Yu sesuai permintaan Anda. Bagus. Hari pelantikan itu adalah saat Bai Chengmei dan Bai Chengyu diusir dari grup Fansing. Saya dengar setelah Nona Sinyue menjabat sebagai presiden direktur, akan ada penyesuaian staf di grup. Bisakah Anda memberikan rinciannya? Lalu bagaimana nasib Bai Chengmei dan putranya? Bolehkah saya bertanya mengenai Tuan Besar Fan, bagaimana kondisi kesehatannya? Apakah benar seperti rumor yang beredar di luar bahwa kondisi kesehatannya semakin memburuk? Nona Sinyue, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi krisis utang grup? Terima kasih atas perhatian semua pihak terhadap Fang Xing. Saat ini kakek sedang menjalani perawatan aktif dan kondisinya pada dasarnya stabil. Mengenai krisis utang grup, saya sudah memiliki solusi yang tepat. Adapun bagian penyelidikan personel, Fencing tidak akan mengizinkan. Hama apa pun merusak kejayaan perusahaan. Kami akan mengambil tindakan tegas untuk membersihkan semua orang yang berniat jahat. Hari ini, saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Nyonya, jangan khawatir. Bukan hanya Fan Sinyue saja, bahkan jika Anda menyuruh kami melakukan hal yang mustahil, itu juga tidak masalah. Ternyata tokoh utamanya sudah datang ya. Karena kau tahu aku tokoh utamanya. Lalu kenapa kau tidak cepat-cepat turun dari panggung dan berikan tempat itu kepadaku? Cheng Yu adalah pamanmu, tapi kau malah mencibirnya seperti itu. Apakah kau tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua? Atau apakah para veteran grup ini sudah tidak kau anggap sama sekali? Dasar si rubah tua ini. Benar saja si tua ini menghasut para pemegang saham untuk melawanku. Saham yang kalian miliki sudah kalian kalahkan saat bertaruh denganku. Sekarang, kalian hanyalah beberapa orang yang tidak punya saham, karyawan biasa. Bisa atau tidaknya kalian bertahan di perusahaan ini. Bukan hanya tergantung satu kata dariku. Kau Fan Sinyue untuk menjabat di grup Fansing. Tidak hanya dengan memiliki saham saja sudah cukup, juga diperlukan pemungutan suara dari banyak manajemen perusahaan. Grup Fansing sebagai perusahaan terkemuka di bidang kecerdasan buatan, tentu harus ada orang yang mampu untuk memimpinnya. Keponakan yang baik, kau baru saja kembali dari luar negeri, tidak mengerti apa-apa. Jika perusahaan ini bangkrut, tidak menjadi direktur utama hanyalah masalah kecil. Saya khawatir dia juga akan menghadapi hukuman penjara. betul sekali, hanya orang seperti Bapak Cheng Yu yang mampu menduduki jabatan direktur utama. Kenapa kau yakin dia memiliki kualifikasi untuk memimpin grup Fencing? Hanya dengan ini, semuanya, proposal yang telah kubuat dengan susah payah untuk grup Fencing. Ini sudah selesai. Saya yakin dengan pelaksanaan rencana ini, grup Fencing kita pasti dapat melewati krisis ini dan melangkah menuju masa depan yang cerah. Bagaimana kamu bisa memiliki proposal saya? Tentu saja, itu dicuri oleh seseorang. Bai Cheng Yu, kamu tidak punya malu. Proposal ini jelas-jelas saya yang membuatnya. Kamu bilang, aku mencuri proposalmu. Lalu, apa buktinya? Benar, Sinyue, kamu tidak bisa menuduh anakku tanpa bukti sama sekali kan? Jelas kamu iri dengan bakat anakku dan berusaha mencemarkan nama baik anakku. Nona Sinyue, kalau kamu tidak kompeten itu tidak masalah, tapi sekarang kamu bahkan ingin mencuri hasil kerja orang lain. Bagaimana mungkin grup Fangsing jatuh ke tangan orang sepertimu? Saya baru saja melihat rencana Tuan Cheng Yu, dia akan memberi kita dividen. Dan bagaimana denganmu? 2 hari yang lalu kamu baru saja menipu kami untuk mengambil semua saham kami. Kalian lihat tidak? Inilah pemimpin yang kompeten, Fan Sinyue. Saya sarankan dengan sungguh-sungguh padamu, lebih baik cepat mundur dari grup Fansing. Saya mendukung Tuan Cheng Yu. Saya dukung. Fan Sinyue, meskipun kamu bisa membuktikan dirimu, lalu kenapa jika kamu tidak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh perusahaan, bukankah kamu tetap harus menyerahkan perusahaan ini padaku? Betapa tercela, saya tidak bisa membiarkan Sinyue meninggal dengan sia-sia. Saya tidak akan membiarkan kalian para penjahat ini merebut grup Fencing. Fan Sinyue, mari kita lihat keajaiban apa lagi yang bisa kamu ciptakan. Karena saya bilang, kamu yang mencuri proposal saya, maka saya punya buktinya. Apa katamu? Karena engkau bilang proposal ini buatanmu, sekarang coba katakan padaku, berapa detail persentase bonus untuk eksekutif di dalamnya? Sepertinya dia punya rencana licik lagi. Tentu saja aku tahu, 20%. Aku sudah hafal di luar kepala rencana ini sejak lama. Apa kau pikir aku bodoh? Rencana ini ada di sini, apalagi yang bisa kau katakan? Benar, persentasenya memang 20%. Mulai sekarang, kita semua hanya mengakui Tuan Cheng Yu. Bai Cheng Yu,
Kau yakin? 20%? Para hadirin, Bai Chengyu tidak hanya mencuri proposal saya, tetapi juga mengubah isinya tanpa izin. Karena dalam rencana asli, persentase yang kuberikan kepada kalian, semua adalah 60%. Apa katamu? 60% itu 3 kali lipat lebih tinggi dari yang dijanjikan Bai Chongyu. Bagus kalian ibu dan anak yang licik. Dulu kau menyebabkan kami kehilangan saham kami. Sekarang kau masih mencoba menipu kami dari bonus tinggi kami. Semuanya, jangan panik dulu. Proporsi yang disebutkan oleh Fan Xingyue, itu semua omong kosong darinya. Benar. Teknologi kecerdasan buatan fencing setiap tahun menghabiskan biaya besar untuk penelitian dan pengembangan agar dapat mempertahankan keunggulan dalam persaingan. Jika harus membagi uang sebanyak itu, lalu apa yang tersisa untuk mengembangkan teknologi? Jadi rencana Fan Xingyue hanyalah permainan yang kekanak-kanakan. Nanti pasti tidak akan pernah bisa direalisasikan. Benarkah? Siapa bilang kalau membagikan lebih banyak uang tidak bisa mengembangkan teknologi? Dengan tingkat fencing saat ini, sudah cukup untuk menyeimbangkan pengembangan teknologi dengan kesejahteraan karyawan yang tinggi. Kalian tidak ingin membagikan lebih banyak uang kepada mereka karena kalian ingin lebih banyak uang masuk ke kantong kalian sendiri, bukan? Kau memfitnah. Saya tidak hanya akan meningkatkan bonus bagi para eksekutif, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja di tingkat bawah. Dalam masyarakat ini, setiap jenis pekerjaan layak untuk dihormati. Justru karena kerja keras, para pekerja tingkat bawah inilah kehidupan kita bisa menjadi semakin baik. Jadi saya umumkan semua pekerja tingkat bawah grup fencing, gaji akan digandakan. Gila! Fan Xingyue itu sudah gila. Jika dia benar-benar bisa memberikan kesejahteraan perusahaan sebaik itu, kami bersedia mendukungnya untuk menjabat sebagai presiden direktur terbaru. Para pemegang saham, bukankah kita sudah sepakat untuk mendukung Chengyu? Yang cakap yang memimpin, itu sudah sewajarnya. Kami mendukung Nona Fan Xingyue untuk menjadi presiden. Direktur baru grup kita. Saya setuju, saya juga setuju, saya juga setuju, saya juga setuju. Semua orang datang berbondong-bondong hanya demi keuntungan. Dan semua orang pergi berdesak-desakan hanya demi keuntungan. Fan Xingyue, sebagai putri dari grup fencing, beraninya kau menggunakan cara yang begitu hina. Hari ini aku akan menggantikan kakekmu. Akan kuberikan pelajaran yang sangat pantas untukmu. Jauhkan tangan kotormu dari tunanganku. Jika aku melihat kau berani mengarahkannya lagi padanya, aku akan melumpuhkanmu. Kau baik-baik saja. Justru kaulah yang licik. Sekarang aku mengumumkan bahwa engkau dan juga kau segera angkat kaki dari grup fencing. Kalian semua ini sungguh orang-orang kecil yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Apa kalian semua bodoh? Fan Xingyue, hanya dengan beberapa kata saja, kalian sudah berhasil ditipunya mentah-mentah. Jangan lupakan, fencing sekarang sedang menanggung krisis utang dari grup Jingrui. Fan Xingyue sama sekali tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Grup fencing sekarang menghadapi krisis utang, memberikan dividen 20%, sudah sangat sulit. Fan Xingyue, kau sekarang di depan semua pemegang saham, berbicara besar, apakah kau ingin menghancurkan fencing? Lebih baik kalian semua berpikir dengan baik, jangan sampai sekali teledor, semua akan musnah. Pada saat itu, kalian semua pasti akan kehilangan semua modal. Ada benarnya, saat ini grup fencing entah mengapa, justru menghadapi serangan terbesar dari kelompok utang. Hal ini perlu diketahui, grup Jingrui ini adalah perusahaan terbesar saat ini. Jika krisis utangnya tidak bisa diselesaikan, grup fencing mungkin juga akan ikut runtuh. Kalau begitu uang kita tidak akan kembali. Krisis utang itu akan kuselesaikan sendiri. Direktur Liu yang terhormat, silakan Anda keluar sekarang juga. Direktur Liu, silakan masuk. Halo semuanya, saya Liu Dayong, manajer grup Jingrui. Hari ini atas perintah direktur utama, saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah utang grup fencing. Direktur Liu, Anda datang sendiri, sungguh suatu kehormatan besar bagi fencing. Kalian lihat tidak? Direktur Liu datang secara pribadi, itu karena menghargai saya, Bai Chengyu. Fan Xingyue, bukankah kamu sesumbar bisa menyelesaikan masalah utang? Grup fencing. Sekarang grup Jingrui datang untuk menagih utang. Apa yang akan kamu lakukan? Bai Chengyu, apa kamu tidak malu fencing punya parasit seperti kamu? Dan juga membiarkan orang dari Jingrui datang melihat lelucon ini. Kenapa? Kamu takut ya?
cepat keluar dari grup Fansing. Mungkin Direktur Liu bisa menunda pembayaran utang kita karena menghargai saya. Jika tidak, grup Fansing tinggal menunggu kehancuran saja. Benar, betul sekali, Tuan Cheng Yu. Cepat pergi dan mohon kepada Direktur Utama Liu Dayong. Kalian semua berpikir begitu? Omong kosong, cepatlah pergi dari sini. Kami sekarang masih bersedia memberikan suara kami kepada Tuan Cheng Yu. Fan Xingyue, meskipun kamu sudah melakukan segala cara, kamu pasti tidak menyangka putraku begitu hebat, kan? Kamu dibandingkan dengan tuan muda ini tidak ada artinya. Tidak kusangka masih ada bala bantuan. Benarkah? Benarkah? Mana ada kesempatan untukmu, dasar pria licik? Lalu bagaimana jika manajer Liu tidak memberimu muka? Omong kosong. Mengingat hubungan baikku dengan Direktur Liu, aku berani mengatakan itu padamu dengan pasti. Jika itu terjadi, aku akan keluar dari grup Fansing selamanya. Aku juga akan pergi. Tetapi jika aku bisa meminta Direktur Liu menunda krisis utang kita, kalian harus keluar dari Fansing. Baiklah. Kalau begitu, silakan. Direktur Liu yang terhormat, mohon lihat sedikit saja kemurahan hatiku. Mohon tunda krisis utang grup Fansing kami. Aku pasti. Muka? Muka apa yang kau punya? Direktur Liu. Nona Xingyue, ketua kami mendengar Anda menjabat sebagai Presiden Grup Fansing dan secara khusus memerintahkan saya datang untuk memberikan hadiah ini kepada Anda. Anda harus membukanya dan melihatnya. Membebaskan utang Fansing? Apa? Grup Jingrui benar-benar membebaskan utang kita? Ini sungguh luar biasa. Sekarang Fansing sudah melewati masa sulitnya. Nona Xingyue, apakah pembagian keuntungan 60% yang dijanjikan sebelumnya masih berlaku? Itu tergantung siapa sebenarnya presiden. Direktur grup Fansing. Kalau begitu, mulai hari ini kami akan mendukung Nona Xingyue sebagai presiden direktur resmi grup kita. Semua setuju atau tidak? Saya mendukung. Saya mendukung. Tidak ada keberatan kan? Ya. Didukung. Kalian semua ini pengkhianat. Aku akan menghajarmu. Kau, jangan pukul anakku. Kalian semua tak tahu terima kasih. Pengkhianat. Kalian melihat Fan Xingyue sudah punya backingan, lalu kalian menginjak-injak kami, ibu dan anak. Lihat saja nanti jika suamiku sadar, bagaimana dia akan menghadapi kalian. Tuan Cheng Yu, perkataan itu salah besar. Kami hanya bertanggung jawab kepada perusahaan. Kau dan Bai, Sheng Mei membuat kekacauan di rapat pelantikan Nona Xingyue. Kami bahkan belum menuntutmu, tapi kau malah menuduh duluan. Kalian mau apa? Xingyue, kita ini kan keluarga. Lihatlah paman kecilmu, dia juga ingin yang terbaik untuk grup ini. Kurasa masalah ini biarkan saja berlalu. Nona Xingyue, Anda tidak boleh terlalu berbelas kasihan. Bai Cheng Yu dan Bai Sheng Mei harus dihukum. Bai Sheng Mei, Bai Cheng Yu menyebarkan rumor, menghalangi upacara pelantikan, mempertanyakan keputusan kepegawaian. Saya umumkan mencopot semua jabatan kalian di perusahaan, mengusir kalian dari Fansing, dan kalian tak boleh menginjakkan kaki di perusahaan selamanya. Fan Xingyue, aku belum selesai denganmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Nona Xingyue, dividen 60% yang Anda sebutkan sebelumnya, apakah masih bisa direalisasikan? Tentu saja, bulan ini akan direalisasikan. Nona Xingyue, setelah ini, jika Anda bilang ke timur, saya pasti tidak akan berani ke barat. Kenapa kamu begitu senang? Aku tidak pernah mengatakan akan memberikan dividen kepadamu. Apa maksudnya ini? Kurasa kau salah paham. Orang-orang yang kubilang akan mendapatkan dividen adalah mereka yang bekerja keras, mereka yang berdedikasi tanpa mengeluh sama sekali, dan yang berkontribusi pada Fansing. Bukan kamu, dan juga pastinya bukan kamu, dan juga bukan kalian para oportunis yang suka membuat kelompok ini. Tidak. Nona Xingyue, kami salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan hasutan dari Bai Cheng Yu itu. Tolong beri kami kesempatan lagi. Terlambat. Aku umumkan, yaitu pemegang saham Zhang dan pemegang saham Li, segera diskors dari jabatan ini. Peserta lainnya akan ditindak sesuai situasinya. Rapat ini telah selesai. Tidak. Nona Xingyue? Presiden grup Jingrui ini benar-benar bukan orang biasa. Tentu saja.
Grup Jingrui bisa dalam 5 tahun menjadi kerajaan bisnis terkenal di dunia, semuanya berkat presiden mereka yang pandai menyusun strategi dan bertindak tegas. Namun, Presiden grup Jingrui ini tidak mengenalku sama sekali. Kenapa dia membantuku? Jangan-jangan dia tertarik padaku? Kamu terlalu narsis sekali. Kalaupun dia tertarik padamu, itu adalah pada Fan Xingyue. Kenapa kau melihatku? Kau sangat tahu tentang Presiden grup Jingrui. Jangan-jangan kau ini. Jangan-jangan kau ini penggemar Presiden Direktur grup Jingrui, ya? Betul. Laudaku adalah penggemar presiden direktur grup Jingrui. Kenapa kau lari? Apa kau tidak menyukai Presiden Direktur grup Jingrui? Pria itu harus berlapang dada sedikit, tidak boleh iri pada orang lain yang lebih unggul darinya, benar kan? Bodoh. Kenapa kau memaki aku? Kau memaki aku? Tidak, Iya, kau memaki. tidak ada. Kau mau gigit aku? Aku juga tidak mau. Fan Xingyue si brengsek itu ternyata menjebak kita. Sekarang semua pemegang saham mendukungnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Masalah ini harus diselesaikan sebelum orang tua tahu. Ibu, Ma adalah tuan besar. Ma, dia bisa membunuh kita dengan mudah sekali. Ma, cepat cari jalan keluarnya. Aku tidak mau mati. Diam. Tuan Besar, Sampah, kalian bahkan kehilangan grup Fansing. Tuan Besar mohon redakan amarah Anda. Fan Xingyue terlalu licik. Grup Jingrui juga bukan lawan yang bisa kami hadapi. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Sebaik mungkin, sampah tidak ada gunanya hidup. Sampah tua itu masih punya 1 dosis ramuan tersisa. Saya akan segera mendapatkan teknologi. Inti grup fencing. Tuan Besar jangan khawatir. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika terjadi masalah lagi, aku akan membuat kalian menderita seumur hidup. Baik, Karena sudah seperti ini, bagaimana kalau kita membunuh Fan Xingyue? kali ini harus dilakukan dengan lebih rapi. Aku pasti akan melakukannya dengan tuntas. 10 tahun yang lalu, aku bisa melenyapkan ibumu tanpa ketahuan. 10 tahun kemudian, tentu saja aku juga bisa melenyapkanmu. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan saja dirimu karena menghalangi jalanku. Kalian bisa pergi sekarang. Baik. Biar aku saja. Jika tidak ada urusan, aku akan kembali dulu. Jangan pernah bicara sembarangan. Semua aset keluarga Van akan jadi milikku nanti. Lindungi dia baik-baik, adikmu. Cepat, tangkap anak itu. Berhenti, berhenti. Kau dengar, berhenti. Arus sungai yang deras begini, kau tamat. Kakek aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kau harus bangun. Fan Xingyue sendirian. Laksanakan sesuai rencana.
Nona, Tuan Lin mencarimu. Dia ada di mana sekarang? Di kolam renang. Kenapa dia ada di kolam renang? Mungkinkah ada urusan penting? Aneh. Memanggilku kemari, tapi dia sendiri pergi kemana? Bai Chengyu, kenapa kau ada di sini? Kenapa? Kau terkejut melihatku. Fan Xingyue. Hari ini adalah hari kematianmu. Tangkap dia. Jingzi, tolong. Dokter, Lauda bilang kondisi kakek sudah membaik. Tinggal menunggu waktu saja sampai beliau sadar. Ada pergerakan apa dari ibu dan anak keluarga Bai baru-baru ini? Bai Chengyu dipecat dari jabatannya oleh Xingyue. Saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ruang gerak Bai Shengmei sangat terbatas. Dia hampir tidak menghubungi siapapun. Apa benar-benar ada seseorang di balik semua ini? Jangan lengah. Mereka telah menderita kerugian sebesar itu. Namun mereka masih bisa tetap setenang ini. Pasti ada rencana rahasia yang sedang mereka susun. Terus awasi mereka. Baik. Oh ya. Lauda, apakah Anda dan Nona Zixi bertengkar lagi? Tadi saat saya datang ke sini, saya melihat dia tampak sedang banyak pikiran. Dia menuju ke kolam renang. Kolam renang? Sudah selarut ini, apa yang dia lakukan di kolam renang? Tidak bisa, saya harus pergi dan melihatnya. Lauda. Sejak kecelakaan 10 tahun yang lalu, Anda selalu memiliki ketakutan mendalam terhadap air. Dan sejak saat itu, Anda tidak pernah pergi ke tempat yang ada airnya lagi. Sebaiknya Anda tidak usah pergi. Saya khawatir fobia Anda kambuh. Lauda, demi Nona Zixi, Anda benar-benar mengatasi rasa takut Anda terhadap air. Kelihatannya ini benar-benar cinta sejati. Lauda, Lepaskan aku, apa yang ingin kau lakukan? Bai Chengyu, lepaskan aku. Apa kau anjing? Tangkap dia. Jingzi, tolong. Tolong aku. Dasar wanita murahan. Kau berani-beraninya menggigitku. Tolong lepaskan aku. Walaupun kau berteriak sekeras apapun, itu tidak akan berguna. Kau tamat. Lepaskan. Lempar dia ke kolam. Tenggelamkan. Tolong. 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 Fan Xingyue. Sesuatu yang tidak bisa kudapatkan, kau juga jangan harap bisa mendapatkannya. Xingyue. Datang di saat yang tepat. Aku tidak peduli kau siapa. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Habisi semuanya sekaligus. Mama, air. Banyak air. Lin Jingzi, aku mencintaimu. Sayangnya aku tidak punya kesempatan untuk mengatakannya sendiri padamu. Xingyue. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Tunggu aku. Lin Jingzi, aku tidak akan membuatmu terlalu kesulitan. Tunggu sebentar. Jangan lupa, sekarang aku tunanganmu. Setelah ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kau menggigitku? Aku tidak bermaksud begitu.
Kakak, cepat berikan tanganmu padaku. Li Zixi, kau harus baik-baik saja. Kakak takut air yang dalam. Cepat berikan tanganmu padaku. Kakak, kakak, kakak. Dokter sudah 1 hari 1 malam. Aku saja sudah bangun. Kenapa dia belum bangun juga? Pasien koma mungkin disebabkan mekanisme perlindungan diri yang aktif. Jika dia terus tenggelam dalam ketakutan dan tidak bisa terlepas, saya khawatir dia tidak akan pernah bangun. Bos, ibu dan anak dari keluarga bayi sialan itu. Belum cukupkah mereka mencelakaimu 10 tahun yang lalu? Sekarang mereka berani bertindak lagi. Aku akan membuat mereka benar-benar menghilang sekarang juga. Tunggu. Katakan padaku sekarang, apa yang sebenarnya dialami oleh Lin Jingxi? Apa hubungannya dia dengan Bai Shengmei? Air, ada air, ada air. Li Zixi, Jingxi, Li Zixi, aku di sini. Aku di sini. Li Zixi. Tidak apa-apa, tidak ada air. Sudah tidak ada air lagi. Kita sudah aman. Dimanapun kamu berada di masa depan, apapun yang terjadi, aku akan menemanimu di sisimu. Bagus sekali, pasien sudah memiliki kesadaran dan reaksi. Kondisi fisiknya sudah tidak ada masalah besar. Hanya tinggal menunggu waktu dia bangun. Nona Sinyue, karena kamu sudah bangun, tetapi karena pelaku memukul kepalamu saat itu, kami masih harus melakukan pemeriksaan kepala pada Nona Sinyue. Baru-baru ini, rumah sakit kami kedatangan seorang ahli bedah otak yang kembali dari luar negeri. Kalian akan segera bertemu dengannya. Baik. Hubungan bos dengan keluarga Fan, biar dia bangun dulu baru aku ceritakan padamu. Biasanya terlihat dingin. Tidak kusangka demi menyelamatkanku, dia bahkan tidak memedulikan nyawanya sendiri. Kau bangun kapan? Kalau begitu apa yang sedang kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa kok. Aku hanya melihat kulitmu bagus sekali dan mengamatinya sebentar. Kalau begitu apa kau tidak mau melihatnya lagi? Mengamatinya lebih teliti lagi? Bos, Apakah ada yang ingin kau sampaikan? aku hanya ingin melihat apakah kau sudah bangun. Bagaimana kabar Bai Cheng Yu? Dia sudah dipukuli hingga benar-benar tidak sadarkan diri. Dia sedang terbaring di rumah sakit. Berani menyentuh orangku? Aku pasti akan membuat mereka membayar 1000 kali lipat harganya. Anakku, kenapa kamu jadi seperti ini? Cheng Yu. Anakku, 10 menit yang lalu, Tuan Muda dilempar keluar dari mobil van di depan rumah sakit. Dokter bilang kalau saja Tuan Muda terlambat 5 menit lagi, nyawanya mungkin tidak akan tertolong. Fan Sinyue, pasti wanita berhati dingin ini. Aku pasti akan membuatmu menderita. Li Zixi, kamu harus tahu batasanmu. Kalian hanya rekan kerja. Jangan berharap terlalu banyak. Jangan berharap terlalu banyak. Xiaoxi, kenapa kamu ada di sini? Bukankah Chen Tianyi di luar negeri? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Xiaoxi, aku Tianyi, aku baru saja kembali dari luar negeri. Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Tuan, maafkan saya. Apa Anda salah orang? Saya bukan Li Zixi. Nama saya Fan Sinyue. Fan Sinyue, Ya, Presiden Grup Fanxing? Tidak mungkin.
Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak mungkin salah orang. Banyak sekali orang yang berada di rumah sakit ini. Kalau sampai tertangkap kamera akan kacau. Aku harus segera pergi. Maafkan saya. Anda benar-benar salah orang. Anda, Itu Tuan. tidak mungkin. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kalian lakukan? Lauda, dia bernama Chen Tianyi. Dia adalah teman masa kecil yang tumbuh besar bersama Nona Zixi. Apa yang ingin kamu lakukan pada Xingyue? Jingzi, pria ini salah orang. Ikut aku. Xiaoxi, siapa dia? Aku tunangan Xingyue, lalu kamu ini siapa? Aku. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani mengganggu tunanganku lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar kepadamu. Pergi. Kalian berdua lepaskan aku. Xiaoxi, Apalagi yang ingin kamu lakukan? aku adalah dokter yang merawat Fan Xingyue. Dia perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tolong jangan menghalangi pekerjaanku. Tianyi, pergi ke ruang monitor rumah sakit dan hapus video itu dariku. Identitas Li Zixi tidak boleh terbongkar. Baik. Segera cari, tahu semua informasi tentang dokter ini. Barang palsu. Akan kulihat bagaimana kamu mengelak kali ini. Fan Xingyue, sepertinya aku benar-benar salah orang. Maafkan aku. Aku hanya merasa kamu mirip salah satu temanku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berbaringlah. Aku akan membantumu memeriksanya. Dokter Chen, apakah perlu diperiksa sedetail ini? Aku rasa kau sengaja melakukannya. Tolong jangan ganggu aku. Prosedur konsultasi normal. Benarkah? Memeriksa kepalanya, mengapa kau memegang tangannya? Jingzi, Dokter Chen hanya memeriksa ulang tubuhku, jangan dibesar-besarkan. Apakah kamu alergi terhadap sesuatu? Alkohol. Oh itu dan buah persik juga. Gawat, Chen Tianyi tahu aku alergi alkohol. Jangan sampai ketahuan, ya. Xiaoxi juga alergi alkohol. Gerakan kecil yang persis sama. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Jika kamu bertemu temanku, tolong sampaikan padanya, aku adalah orang yang paling bisa dia andalkan dalam hidup ini. Baik, terima kasih Dokter Chen. Ada banyak orang yang alergi alkohol. Kak Tianyi seharusnya tidak mengenaliku, kan? Kau sudah melampaui batas. Maaf, aku hanya merasa dia sangat mirip dengan salah satu temanku. Ini kartu namaku. Jika ada yang dibutuhkan, hubungi aku kapan saja. Lin Jingzi, kenapa kau merobek kartu namaku? Li Zixi, kau begitu senang melihat teman masa kecilmu? Apakah kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Aku melakukan apa? Lepaskan aku. Kau baru saja tersenyum padanya dengan sangat lembut. Takut orang lain tidak tahu. Begitu tentang hubungan kalian? Ini masa yang sensitif. Bagaimana jika kau membongkar penyamaranmu? Bagaimana dengan rencana kita? Rencana-rencana. Bukankah aku sudah membantumu mendapatkan hak waris grup Fangsing? Lagi pula, Kak Tianyi juga tidak mencurigaiku. Masih panggil Kak Tianyi. Panggilan yang begitu akrab. Katakan, apa kau menyukainya? Lin Jingzi, siapapun yang kusukai tidak ada hubungannya denganmu. Kau bilang kau tidak menyukainya. Aku tidak akan mengizinkannya. Memangnya kau siapa bagiku? Mengapa aku harus mendapatkan izin darimu untuk menyukai seseorang? Aku tunanganmu. Kau harus bersamaku seumur hidupmu.
Apa yang baru saja kau lakukan? Kita hanya berpura-pura menjadi pasangan, kan? Bos, kami sudah mendapatkan petunjuk tentang orang di balik Bai Shengmei. Ayo, Tuan Besar, akhirnya aku bertemu dengan Anda. Obat terakhir ini berikan segera kepada Fan Guangyi. Setelah dia sadar, segera cari aku. Baik, Tuan Besar. Tuan Besar. Tuan tua, begitu Anda terbangun, Anda akan menjadi seperti boneka yang menuruti semua perintahku. Pada saat itu, seluruh harta keluarga Fan akan menjadi milikku. Nyonya, Fan Xingyue ini benar-benar palsu. Adakah cara untuk mencelakai ayah kandung Li Zixi? kecuali ada dokter kenalan. Jika tidak, hal itu sulit untuk dilakukan. Kita cari Chen Tianyi. Halo, Direktur Lin. Kakek Fan mungkin akan segera sadar. Bos, perusahaan keamanan yang kita suap menelepon. Katanya kakek menunjukkan tanda-tanda sadar. Bagus sekali. Akhirnya aku menunggu hari ini. Penyelidikan obat-obatan dari negara Sakura juga sudah ada petunjuk. Tujuan mereka adalah mengendalikan pikiran kakek dan merebut teknologi, kecerdasan buatan terbaik negara kita. Saat ini bisa dipastikan, otak di balik semua ini juga berada di keluarga Fan. Perintahkan orang-orang kita untuk melindungi kakek dengan baik. Terus selidiki. Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Baik. Permainan ini baru saja dimulai. Silakan masuk. Dr. Chen, bisakah kita bicara sebentar? Jika Anda tidak datang untuk berobat, silakan keluar. Bagaimana jika saya katakan pada Anda, Li Zixi sekarang dalam bahaya? Dia dipaksa oleh seseorang untuk berpura-pura menjadi Fan Xingyue? Apa yang Anda katakan itu benar? Dr. Chen, Anda mencari saya? Xiao Xi, apakah Lin Jingzi memaksa Anda untuk berpura-pura menjadi Fan Xingyue? Jangan bicara yang tidak-tidak. Tidak. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya pasti akan melakukan apapun. Saya baik-baik saja. Dr. Chen, jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Zixi, tidak peduli bagaimana Lin Jingzi merayu Anda, saya pasti akan merebut Anda kembali. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Tetapi saya punya satu syarat. Jangan sakiti Xiao Xi. Perintahkan media, 3 hari lagi saya akan mengadakan konferensi pers. Saya akan menunjukkan semua bukti bahwa Li Zixi berpura-pura menjadi Fan Xingyue. Saat itu, saya akan mengungkapkan wajah asli dia dan Lin Jingzi. Lihat saja sampai kapan mereka bisa sombong. Baik, Nyonya. Li Zixi, masa-masa indah kalian, akan segera berakhir. Apakah Chen Tianyi mencarimu lagi? Jingzi salah paham dengan Kak Tianyi. Lebih baik jangan biarkan dia tahu tentang isi percakapan kita. Kami hanya kebetulan bertemu. Dia menanyakan tentang pemulihan kesehatanku beberapa hari ini. Akan kuulangi lagi. Kontrak kita belum berakhir. Kau adalah Fan Xingyue? Tolong seriuslah dengan pekerjaanmu. Jangan pernah berhubungan lagi dengan Chen Tianyi. Aku mengerti. Dr. Chen,
Bukankah frekuensi kunjunganmu terlalu sering? Ini adalah tugasku. Kau mengganggu istirahat orang lain. Segera usir dia keluar. Baik. Kurasa seharusnya kau yang pergi, bukan? Nona Sinyue harus menjalani pemeriksaan ulang pada kepalanya. Sedangkan kau sudah lama sembuh, mengapa kau enggan pergi? Itu kebebasanku. Setelah dilakukan pemeriksaan, kepalamu masih membutuhkan waktu. 2 titik akupunktur ini perlu dipijat lebih sering. Akan membantu pemulihan. Seorang pria, jika dia benar-benar mencintaimu, pasti akan menghormati pilihanmu, tidak akan memaksamu melakukan hal yang tidak ingin kau lakukan. Kalau begitu biar aku beritahu kau. Pilihannya adalah aku. Baiklah, bagus sekali. Nona Sinyue, kepala Anda memerlukan pemeriksaan ulang dengan alat khusus. Jadi, Anda akan dipindahkan ke kamar lain. Dan di sini, akan ada pasien baru yang menempati. Baguslah kalau begitu. Aku jadi bisa cepat keluar dari rumah sakit untuk merawat kakek. Dan juga menghindari orang ini dengan tatapan membunuh setiap hari. Baiklah. Fan Sinyue tidak boleh pergi kemanapun. Dia harus tetap di sisiku. Ini rumah sakit, bukan rumah Anda. Bukan Anda yang menentukan. Beli rumah sakit. Ini untukku. Bos, rumah sakit ini adalah rumah sakit Guoli. Ayo, aku akan mengantar Anda mengurus kepindahan kamar. Kalau tidak kabur dari tempat penuh masalah ini, nyawaku akan dalam bahaya. Baiklah, aku ikut denganmu. Aduh, kepalaku terasa sakit. Aku tidak tahan. Ada apa denganmu, Jingzi? Aku tidak tahu. Mungkin fobia air dalamku. Kambuh lagi. Fobia air dalam? Aduh, kepalaku terasa sakit. Tapi di sini tidak ada air, kan? Bos, Anda sebagai presiden grup Jingru yang terhormat, kenapa Anda berakting demi Nona? Li Zixi? Benar. Bos kita sekarang selalu kambuh secara intermittent, jadi dia sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku ada urusan di kantor, jadi Nona Sinyue, sebaiknya Anda tinggal dan merawat bos kita. Baiklah. Dibandingkan meninggalkan tempat penuh masalah ini, lebih penting merawat penyakit orang ini. Baiklah, aku akan tinggal untuk merawatnya. Aku pergi duluan, sampai jumpa. Hei. Halo? 3 hari lagi, aku akan mengadakan konferensi pers di perusahaan. Kamu harus ingat untuk hadir tepat waktu. Aku akan memberimu kejutan. Jika aku tidak salah ingat, kamu sudah diusir dari perusahaan, kan? Halo? Bai Shengmei memintaku menghadiri konferensi pers 3 hari lagi. Apa aku harus pergi? Aku akan pergi bersamamu. Tunggu sebentar, aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Kepalanya tidak sakit lagi ya. Bos, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Tujuan Bai Shengmei mengadakan konferensi pers kali ini adalah untuk mengekspos Nona Li Zixi. Sepertinya dia sudah menemukan sesuatu. Tidak penting, kakek telah sadar. Omong-omong, bagaimana kabar orang yang kuminta kamu selidiki? Pihak tersebut memang menyembunyikan diri cukup dalam, tapi aku sudah mempersempit ruang lingkup pencarian. Sepertinya sekarang sudah mencapai titik di mana mereka mulai panik. Segera perintahkan dan atur orang untuk membawa kakek pulang ke rumah, sekaligus sebarkan berita bahwa kakek sudah sadar dan akan hadir di konferensi pers tanggal 30. Bos, apakah Anda ingin memancing musuh keluar dari sarangnya? Kenapa orang tua itu menghilang? Beberapa petugas keamanan itu juga menghilang. Orang-orang kita telah disuap. Tuan. Bai Shengmei, dasar kau tidak berguna. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Baru saja, Lin Jingzi mengumumkan konferensi pers 3 hari lagi. Bukan hanya dia yang akan hadir, kakek Fan juga akan hadir. Apa? Orang tua bangka itu ada di tangan Lin Jingzi? Siapa sebenarnya Lin Jingzi ini? Hanya bisa membuat kekacauan. Aku tanya padamu,
Tuan Besar keluarga Fan selalu meminum obat yang kuberi tanpa jeda, kan? Tentu saja aku memberinya obat setiap hari tanpa terputus. Karena orang tua itu sudah siuman. Selama aku memberikan kode rahasia, orang tua itu akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Meskipun Lin Jingzi memindahkan orang tua itu, apa gunanya? Bagus sekali. Kalau begitu aku pasti akan menepati janji dan memberimu teknologi kecerdasan buatan perusahaan grup. Aku tidak hanya menginginkan posisi direktur utama perusahaan ini, tetapi aku juga menginginkan nyawa Lin Jingzi dan wanita jalang itu. Aku perlu pergi sebentar. Tapi, Apapun yang terjadi, aku pasti akan kembali. Pergi dan lindungi dia secara diam-diam. tapi bagaimana dengan konferensi pers ini? Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Baik, Apa yang kau lakukan pada ayah Li Zixi? Benda-benda ini, dari mana kau mendapatkannya? Itu semua tidak penting. Yang penting adalah aku harus memanggilmu apa? Li Zixi atau Fan Xingyue? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Tinggalkan Lin Jingzi dan bersamalah denganku. Bersamamu? Kita tumbuh bersama sejak kecil, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusukai. Maksudmu Lin Jingzi, benarkah? Apa kau tidak pernah berpikir semua yang dia lakukan itu hanya untuk membohongimu? Membohongiku. Lin Jingzi bermarga Lin, Fan Xingyue bermarga Fan. Bagaimana mungkin mereka adalah kakak beradik kandung? Lin Jingzi pada dasarnya tidak membalaskan dendam adiknya, melainkan karena teknologi, kecerdasan buatan keluarga Fan. Lin Jingzi melakukan tindakan pengkhianatan negara. Lin Jingzi, maaf saja, siapa suruh kamu merebut wanita yang paling kucintai? Tidak mungkin. Aku yakin Jingzi bukan orang seperti itu. Dia penuh tipu daya. Tidak mudahkah baginya untuk menipumu? Lagi pula, apakah kamu benar-benar menyukainya? Semua yang dia lakukan itu palsu. Dia hanya memanfaatkan penampilanmu, membohongi ketulusanmu. Tidak. Tidak mungkin. Kontrak kita belum berakhir. Kamu adalah Fan Xingyue. Tolong lakukan pekerjaanmu dengan serius. Tidak boleh lagi ada hubungan dengan Chen Tianyi. Memangnya kamu siapa bagiku? Aku suka siapa? Mengapa aku harus mendapat izin darimu? Xingyue, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Tunggu aku. Lin Jingzi, aku mencintaimu. Sayang sekali aku tidak bisa mengatakannya langsung padamu. Aku adalah tunanganmu, seumur hidupmu, kamu harus bersamaku. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Jauhkan tangan kotor itu dari tunanganku. Jika aku memergokimu menunjuknya lagi, akan kuhabisi engkau. Aku tahu semua yang kamu lakukan ini karena ayahmu. Aku yakin bisa menyembuhkan ayahmu. Hanya perlu meninggalkan Lin Jingzi dan bersamaku. Dengan cara begitu, kamu bisa melepaskan diri dari tuduhan pengkhianatan negara. Terima saja permintaanku. Mau ya? Para rekan wartawan sekalian, selamat siang. Hari ini saya akan mengumumkan satu hal. Presiden Direktur grup kami, Nona Fan Xingyue, dia adalah
orang palsu. Bagaimana mungkin terjadi hal yang tidak masuk akal seperti ini, mengingat grup fencing adalah perusahaan terkemuka di kota ini? Grup Fanxing memegang teknologi kecerdasan buatan terdepan di dunia. Jika pemimpin grupnya palsu, apakah akan menyebabkan kebocoran teknologi? Anda bilang Fan Xingyue itu palsu, apakah ada bukti yang pasti? Tentu saja ada. Jadi nama asli dari Nona Fan Xingyue ini adalah Li Zixi. Sehari-hari dia hanyalah seorang mahasiswa pengantar makanan. Dan semua ini diperintahkan oleh Lin Jingzi ini. Li Zixi adalah orang yang dia cari untuk berpura-pura menjadi Fan Xingyue demi merebut grup fencing. Seorang pengantar makanan ternyata terlibat dalam penipuan yang luar biasa ini. Lalu, siapakah pria ini? Berani sekali. Lin Jingzi, kau telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun, menipu begitu banyak orang di grup fencing. Kali ini, dengan bukti yang benar-benar tidak terbantahkan, bagaimana lagi kau akan mengelak? Saya tidak punya apa-apa untuk dielakkan. Bapak Lin Jingzi, berarti Anda mengakui bahwa Anda memerintahkan Li Zixi untuk menyamar sebagai Fan Xingyue? Memangnya kenapa kalau saya mengakuinya? Sayangnya Xingyue saya belum lama berpulang, sudah ada yang merebut tempatnya. Saya punya alasan untuk percaya orang yang merenggut nyawa Fan Xingyue adalah Anda, Lin Jingzi. Beberapa hal, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik sebelum bicara. Jika tidak, sebentar lagi di hadapan wartawan, Andalah yang akan menanggung malu. Kenapa cemas? Takut? Di mana Nona Li Zixi? Nona Li Zixi, tolong bicara sedikit. Dia akan segera tiba. Saya datang ke sini hari ini untuk mengumumkan hal penting, tetapi saya ingin menunggu tunangan saya datang dan mengumumkannya bersama kalian semua. Kita telah melewati banyak hal bersama-sama. Tentu saja kita juga harus berbagi kegembiraan atas keberhasilan ini bersama-sama. Li Zixi, dia tidak akan datang hari ini. Saat itu Li Zixi kau manfaatkan itu karena penyakit ayahnya. Sekarang teman masa kecilnya telah datang. Dia tidak hanya bisa membantunya, tetapi juga menyembuhkan penyakit ayahnya. Apalagi, dia adalah orang yang sangat Li Zixi dambakan. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Li Zixi dan Chen Tianyi sekarang sedang minum kopi di kafe. Mereka terlihat mesra sekali. Nah, untukmu sendiri, seseorang yang akan segera dipenjara. Seseorang yang akan mendekam di penjara seumur hidup. Baginya, kau sudah tidak memiliki nilai sama sekali. Tuan Lin, menurut Anda apakah Nona Li Zixi akan datang menemui Anda? Nona Li Zixi bagi Anda, apakah dia benar-benar hanya alat? Kalian sudah bersama begitu lama. Apakah Anda pernah mencintainya barang sedetik pun? Aku mencintainya. Aku mencintai Li Zixi. Hahaha, Lin Jingzi. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Meskipun kau berpura-pura, Li Zixi tidak akan datang ke sini. Siapa bilang aku tidak akan datang? Jingzi, aku datang. Aku kira kau tidak akan datang. Aku percaya Jingzi tidak akan pernah membohongiku. Aku percaya Jingzi melakukan ini tujuannya bukan untuk menipu uang. Aku percaya dia tidak akan berkhianat dan berkomplot dengan musuh negara. Aku juga percaya perasaannya padaku, perhatiannya padaku adalah tulus. Aku lebih percaya bahwa dia adalah orang yang paling kucintai dalam hidupku. Maaf aku terlambat. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apakah kau berkomplot dengan musuh negara? Dasar bodoh. Tenang saja. Selanjutnya serahkan padaku. Hahaha. Kalian jangan menjijikan di sini. Li Zixi, meskipun kau datang, apa gunanya? Kau membunuh Fan Xingyue, berpura-pura menjadi Fan Xingyue, tidak lain hanya ingin merebut kekayaan keluarga Fan. Sedikit kekayaan keluarga Fan ini, bagiku tidak berarti apa-apa. Kau jangan berlagak di sini. Grup fencing itu memiliki kekayaan ratusan miliar. Wow. Siapa yang melihatnya tidak tergiur? Masuk. Direktur Utama. Dia adalah Liu Dayong, Wakil Direktur Utama Grup Jingrui. Benar, grup peringkat pertama di dunia. Dibandingkan dengan grup Jingrui, grup fencing, hanya teknologi kecerdasan buatannya saja yang masih bisa dibanggakan. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku
yang memiliki aset grup Jingrui bernilai triliunan rupiah. Mana mungkin peduli dengan grup Fansing? Ternyata, identitasnya sebegitu hebatnya. Jika dilihat dari ini, dia memang tidak punya motif untuk merebut kekayaan keluarga Fan. Lin Jingzi, apa tujuanmu? Aku akan menyingkirkanmu. Meskipun kau direktur utama grup Jingrui, lalu kenapa? Dia sama sekali bukan Fan Xingyue. Aku istri sah kakek Fan, hanya aku yang bisa mewarisi kekayaan grup Fanxing. Hanya aku? Kau salah. Meskipun Fan Xingyue sudah meninggal, tetapi anggota keluarga Fan masih ada. Aku adalah tuan muda, keluarga Fan yang hilang bertahun-tahun, Fan Xingchen. Apa katamu? Bukankah kau sudah... Aku jatuh ke sungai 10 tahun yang lalu. Direktur utama lama grup Jingrui, Lin Jiangshan, yang menyelamatkanku dan mengangkatku sebagai putra angkatnya. Sebenarnya identitas asliku adalah cucu kakek Fan yang tidak diketahui keberadaannya, Fan Xingchen. Bai Shengmei. Kau melukai orang tuaku waktu itu, dan melukai adikku juga. Hutang ini akan kita selesaikan bersama hari ini. Tidak mungkin. Kau sudah meninggal. Kau seharusnya sudah lama meninggal. Bai Shengmei, terimalah kenyataan ini. Meskipun kau Fan Xingchen, apa buktimu? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kau Fan Xingchen? Aku bisa membuktikannya. Suamiku, kau sudah bangun? Bai Shengmei, kau wanita tidak tahu malu. Dulu kau menghancurkan putra dan putriku demi grup Fansing. Sekarang bahkan cucu perempuanku pun tidak kau biarkan. Kau sungguh kejam. Tuan tua, mengapa kau lebih percaya pada orang luar daripada kepadaku selama bertahun-tahun ini? Semua pengorbananku, semua itu demi grup Fansing dan tuan tua. Demi aku, jika aku tidak terpedaya olehmu saat itu, aku tidak akan membuat keputusan terburuk dalam hidupku, membiarkanmu masuk keluarga Fan, menghancurkan keluargaku. Kecuali Jingzi yang mengumpulkan semua bukti, aku pasti masih tertipu olehmu sampai sekarang. Selama bertahun-tahun ini, aku telah merencanakan ini begitu lama. Semua ini demi mendapatkan grup Fansing. Grup Fansing adalah milikku, tidak ada yang bisa merebutnya. Sudah sampai titik ini, kau masih tidak menyadari kesalahanmu? Apa aku salah? Aku tidak salah. Bukan hanya tidak salah, aku ingin kau memberitahuku secara langsung, grup Fansing adalah milikku. Kau terlalu banyak berharap. Tuan tua, kita bertemu lagi. Kau dan Bai Shengmei bersekongkol. Kalian ingin mencuri rahasia inti grup Fansing. Benar, itu aku. Sialan, beraninya kau datang ke sini. Mengapa aku harus takut? Aku tidak hanya berani, aku juga bisa membuatmu menyerahkan semua rahasia luar biasa grup Fansing kepadaku secara sukarela. Kau pikir aku akan membiarkanmu mengaturku begitu saja? Racun serangga telah berhasil kutanamkan ke dalam tubuhmu. Mulai sekarang, begitu aku menjentikkan jari, kau akan menjadi boneka yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Orang licik dari negara Sakura ternyata menggunakan cara tercela seperti ini untuk mencuri teknologi Huagu. Jangan harap. Satu kali coba kau akan tahu. Coba saja. Kalian tidak menduganya bukan? Pada akhirnya, aku yang menang. Selamat, Tuan Besar. Cepat suruh si tua, bangka itu mengatakan rahasia teknologinya. Sekarang hanya dia yang tahu rahasia itu. Bai Shengmei, kau tidak bisa melakukan itu. Ini adalah masalah besar yang menyangkut negara. Benar, wanita ini sama. Sekali tidak berniat baik. Dia ingin mencuri teknologi inti kita. Kau tidak boleh gegabah. Kalian sekelompok orang bodoh. Percuma saja mengatakan apapun sekarang. Teknologi kecerdasan buatan grup Fansing kini ada di tanganku. 10 tahun aku menunggu di sini tidak sia-sia. Meskipun kau adalah Fan Xingchen, lalu kenapa? Pemenang terakhir tetaplah kita, bukan? Prajurit, seret kedua orang itu keluar.
Siapa bilang aku terkendali? Memang benar-benar satu keluarga dengan bos besar, kenapa dia juga ikut berakting? Sangat tidak mungkin jika sahamku kuberikan kepada Bai Shengmei. Karena sahamku akan kutinggalkan untuk cucu menantuku, Nona Li Zixi. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Nona Tanaka, tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Kakekku selalu meminum obat khusus yang kau dapatkan dari petinggi Amerika Serikat. Seharusnya dia di bawah perintah khususmu dan menuruti perintahmu. Kau, apa yang kau lakukan? Bodoh. Aku sudah lama mengganti obat itu. Kau. Kecerdasan buatan adalah aset strategis negara kita. Bukanlah sesuatu yang bisa kalian curi, kalian orang-orang licik. Aku akan membunuhmu. Kau masih jauh di bawahku jika ingin melawanku. Kakek, saya salah. Lihatlah semua tahun kita bersama sebagai suami istri. Ampuni saya, kakek. Kau tidak termaafkan. Dengarkan perintahku. Kirim Tanaka Hisako, Bai Shengmei, dan Bai Chengyu ke kantor polisi dan berikan catatan kriminal mereka secara rinci. Biarkan mereka mendapatkan hukuman yang pantas. Bawa mereka pergi. Kakek, ampuni saya. Kakek, ampuni saya, lepaskan. Kakek, ampuni saya. Ampuni saya, kakek. Ampuni saya. Cucu menantu. Aku tidak memanggilmu. Kakek, saya di sini. Oh, ini cucu menantuku yang penurut. Jika nanti dia mengganggumu, beritahu aku. Aku akan membalaskan dendamu. Kakek, dia tidak akan berani menggangguku. Saya tidak berani, dan saya bahkan tidak tega melakukannya.